Halo, cek cek. Coba Chris Day sekarang dengar ya. Ya, Oke. Itu statement kamu itu bagus dan cetar membahana itu. Gini, survei membuktikan, saya pernah membaca sebuah survei, banyak sekali pasangan muda-mudi yang belum menikah, tapi mereka itu sudah hidup seperti suami istri. ya betul. Nah, tadi kamu bilang begini, kepada teman-temanmu yang muslimah, kamu nggak mau makan babi, bersikukuh kamu nggak mau makan babi, tapi tiap hari kamu berzina kan? Nah, terus mereka nggak bisa jawab. Gini, karena ada sebuah kebiasaan di dalam agama Islam itu, yang haram, najis itu makan babi sama anjing, kena liur anjing, dia nggak boleh makan babi, nggak boleh. Makanya banyak sekali ya koruptor yang Islam itu kalau korupsi nggak tanggung-tanggung, ya kan? Mantan presiden PKS korupsi, ya kan? Yang namanya siapa itu? Lutfi itu. Terus siapa itu? Yang dari Kementerian Agama itu juga korupsi. Yang namanya Islam siapa lagi? Korupsi. Angelina Sondak, tahu kan Angelina Sondak kan? Mualaf, Tahu. korupsi. Yang berhijab aja gitu. Korupsi dia, mualaf jadi koruptor. Yang saya maksud begini. Tapi kalau suruh makan babi, wah takutnya setengah mati tuh. Katakan tidak pada daging babi. Tapi kalau uang hasil korupsi, bawa sini semua bila perlu bawa sini. Memang seperti itu. Jadi statement kamu itu benar, Chris Day. Jadi mereka itu akan takut makan daging babi, tapi kalau korupsi nggak takut, itu nggak takut. Itu fakta dan kenyataan. Makanya itu dah. Sementara kalau dia makan babi, yang rugi siapa coba? Siapa yang rugi kalau dia makan babi? Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada yang rugi kalau dimakan babi. Apalagi kalau dipanggangnya betul-betul mateng, nggak mateng, renyah begitu dia makan, nggak ada yang rugi. Siapa yang rugi? Dia minta bayarin Tapi kalau temennya dia ya. korupsi, bayangin berapa banyak orang yang menderita gara-gara dia. Uang yang harusnya jatahnya untuk si A, si B, si C, untuk berobat mereka, untuk jalan raya di kampung mereka. Coba berapa orang yang bangkrut, rugi gara-gara mereka korupsi. Jadi memang seperti itu. Makanya orang Islam itu, Chris Day, ya saya maklum lah kamu keluar dari agama Islam. Jadi memang banyak hal-hal yang kalau dinalar secara logika, itu memang membuat orang itu tidak mungkin bertahan lagi, tidak mungkin percaya lagi dengan agama Islam. Bahkan di sini saya sudah pernah sering mengeluarkan statement begini. Kalau kamu menghabiskan waktu mempelajari Al-Quran dalam semalam saja, saya takut besok pagi kamu bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Saya kasih contoh misalnya gini. Orang Islam tuh sangat benci sama yang namanya anjing. Iya. Kalau nggak percaya, coba berapa banyak kasus orang yang tetanggaan dengan Islam selalu mempermasalahkan anjingnya. Karena mereka sangat benci sekali dengan anjing itu. Katanya, ya penyebabnya hadis-hadis itu. Barang siapa yang di rumahnya ada anjing, maka malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi malaikat itu takut sama anjing. Padahal dalam agama Islam, makanya semua bertentangan dengan nalar. Gini, kalau orang mati di dalam agama Islam, itu akan disuruh malaikat pencabut nyawa. Dalam sebuah hadis dikatakan, malaikat tidak akan masuk ke rumah orang kalau di rumahnya ada anjing. Nah pertanyaannya, berarti secara logika, mustahil seseorang itu dicabut nyawanya kalau ada anjing di rumahnya. Iya nggak? Sama ada lagi, Bang. Dulu ajaranku waktu SD itu ya, guru agamaku itu pernah bilang gini. Malaikat itu nggak akan mau masuk ke rumah kalau misalnya dia itu misal dia punya kalender ya. Di Ya, ada kalendernya fotonya. itu ada kayak foto-foto, kayak Ya. model seksi, gitu-gitulah pokoknya. Ada dulu Ada di foto ajaran orang. agamaku dulu. Iya, Guruku memang seperti maksudnya itu. ngajarin.
Tapi itu semua memang itu hanya ada di dalam buku-buku hadis yang orang Islam lebih percaya ketimbang Al-Quran. Di Quran nggak ada kayak begitu. Malaikat tidak akan masuk rumah orang yang di rumahnya ada anjing, ada gambar-gambar itu. Jadi nggak boleh ada foto di rumah orang Islam tuh sebenarnya nggak boleh ada foto. Jadi mulut mereka ini mengatakan Meskipun foto keluarga juga nggak boleh ya. nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Pokoknya kalau kamu percaya dengan agama Islam betul-betul, disitulah kamu akan menjadi orang yang sangat kolot. Tapi seperti biasa, Krisday, orang Islam itu kalau diajak diskusi memang begitu. Ketika kita baca Qur'annya, dia bilang, oh kita itu harus ke hadis. Ketika dibaca hadisnya, nggak mau diturutin. Iya, contoh, menurut hadis musik itu haram. Haram musik itu. Iya betul, betul. Ada Menurut kok hadis guru-guru nggak boleh ada gambar, ada foto di rumah itu nggak boleh. Coba main ke rumah Muslim, banyak foto-foto di sana, foto keluarga, foto wisuda. Tapi di detik yang sama itu orang yang majang foto itu di detik yang sama kalau ditanya Quran, kita harus merujuk kepada hadis. Makanya ya, pengalaman saya diskusi dengan orang Islam, kesimpulan saya cuma satu. Mustahil kamu masih Islam kalau kamu mengerti agama Islam. Cuman itu aja. Iya. Seperti itu, Krisday. Ya, saya rasa itu pilihan yang tepat. Iya, soalnya kan Artinya, banyak orang-orang seperti kamu, cuman mereka masih takut-takut, Krisday. Bahkan takut naik begitu. Apalagi takut mengambil langkah aja takut, apalagi naik. Ini kamu saya appreciate lah ya, kamu sudah berani naik, sudah berani mengekspresikan seperti itu. Tapi ya, resikonya memang ada. Nanti kamu udah banyak yang inbox kamu itu. Awas kamu ya, banyak nanti yang inbox begitu. Ya hari Muhammad, nggak Iya. peduli. Seperti itu. Oke, begitu ya, biasa Krisday sih ya. kalau misalnya banyak yang inbox itu. Ya, ya Bang Edis. Banyak yang ngomong itu katanya kamu kok cantik sekali katanya. Oke, begitu ya, namanya Krisday ya. juga cewek. Iya, masa ganteng? Kalau ganteng Ya nanti Bang, lari orang-orang. terima kasih ya. Iya, oke, saya turunkan Krisday ya. Oke, Ya. saya turunkan. Oke, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang Edis. Ya, itu ya.